untuk melaksanakan salat berjamaah. Jadi kalau ditanya apakah musalla kita itu sama hukumnya dengan masjid, ya sama. Tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya perkara apa? Perkara apakah dilaksanakan Jumat padanya atau tidak. Nah, kalau sudah dia berbentuk bangunan khusus untuk pelaksanaan salat berjamaah yang dilakukan oleh kaum muslimin di tempat itu hukumnya di dalam syariat adalah masjid. Jadi berlaku padanya adab sebagaimana adab di masjid, karena dia memang masjid. Ada tahiyat masjid walaupun dia bernama musalla. Sedangkan surau pada hakikatnya adalah suatu komplek yang menjadi basis atau tempat berkegiatannya umat Islam di ranah Minang. Jadi kata surau sebenarnya adalah padanan, kalau untuk hari ini bisa disebut Islamic Center namanya. Jadi itu pengertian surau. Nah, pusat utama dari surau itu adalah masjid. Jadi kenapa kita namakan area kita ini surau, dan itu yang tertulis di atas Surau Buya Gus Rizal. Ini masjidnya. Ada tempat kegiatannya di sebelah. Di situ ada radio kita. Di situ ada tempat remaja atau laskar surau kita sebut, latihan bela diri, bersilat dan berbagai macam. Dan di depan ada area-area yang bisa dipakai juga untuk kegiatan-kegiatan memanah dan sebagainya. Dan juga nanti kita akan rencanakan dalam waktu dekat akan ada pembahasan atau pengkajian tentang adat bahasa isyarat. Jadi seluruh area kegiatan itu disebut dengan surau. Jadi surau itu bukan hanya masjid saja. Jadi kita harus mengembalikan kedudukan dari surau tersebut. Jadi ada lembaga pendidikannya, insya-Allah kita akan kembangkan. Saya sedang mencoba mencari-cari, karena lokasi surau kita ini kan sudah tidak memadai sebenarnya untuk dikembangkan menjadi adanya madrasahnya atau perguruannya. Jadi kita akan kembangkan menjadi tempat pengkaderan ulama dan sebagainya. Yaitulah semuanya disebut surau. Nah, cuma kadang-kadang surau itu hanya berfokus hanya pada masjidnya saja. Itu makanya kadang diidentikan orang surau itu sama dengan masjid. Padahal surau itu adalah institusi, lembaga, namanya surau itu lembaga surau, yang di dalamnya banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, bukan hanya kegiatan di masjid saja. Surau dulu kan ada sasaran sileknya kan. Nah, surau itu ada rumah tempat imamnya, tempat para pemuda melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, jadi surau itu dalam pengertian sejarah Minangkabau itu bukan hanya masjid saja, tapi meliputi seluruh aspek kegiatan pembinaan umat. Itu yang dikatakan surau. Nah, masjid adalah pusatnya. Nah, jadi kalau kita namakan Surau Buya Gus Rizal, ya di situ ada berbagai kegiatan juga. Ada kegiatan kalau pengurus, kalau rapat berbagai macam. Kadang ada pembicaraan tentang jamaah yang akan berangkat pergi umrah melalui surau.
Ya tidak mungkin di sini. Kenapa? Karena itu sebagian ada bicara bisnis, bicara itu, ya tidak di sini tempatnya. Nah, nanti kalau ada misalnya ada kegiatan-kegiatan, misalnya walimatul urus, kalau dikembangkan beralik bahasa kitanya, kan tidak mungkin di sini. Ya tentu ada tempat. Nah, seluruh komplek ya, yang di situ dilakukan pembinaan umat, seluruh itulah surau di ranah Minang. Jadi itu sebenarnya pengertian surau. Cuma karena yang lain itu hari demi hari semakin berkurang, tinggallah masjidnya saja lagi, gitu kira-kira. Nah, melekatlah akhirnya nama surau ini ke masjidnya. Jadi banyak orang bertanya, kadang itu kok surau bagian nama buya? Kan mestinya masjid tuh. Iya, ini masjidnya. Tetapi seluruhnya apa? Nah, itu makanya dituliskan suraunya di situ. Karena kegiatan kita bukan hanya di masjid ini saja. Bapak dan ibu-ibu, kalau malam-malam tertentu kan ada puluhan, 40 orang remaja melestarikan bersilat dan berbagai macam ya. Ya itulah kegiatan surau. Nah, ada satu lagi yang belum kita gerakkan, insya-Allah dalam waktu dekat. Kita akan membentuk bundokan duang surau. Nah, nanti akan diundang, ibu juga akan diundang. Kita lakukan kajian-kajian dengan pakar-pakar adat yang memang nilai-nilai itu petunjuk syariat. Cuma dibahas, dijabarkan dan dibahasakan dengan kearifan Minangkabau, seperti sumbang dua baleh, begitu kan? Nah, sumbang dua baleh itu ada enggak nomor tolak belakang syariat? Syariat malah itu cuma dibahasakan dengan kearifan Minangkabau. Nanti saya sudah bicara dengan Bundo Putih Reno Raudah Taib. Beliau nanti yang akan kita ajak untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana bundokan duang Minangkabau itu yang memang mengamalkan tuntunan syariat. Nah, begitu. Jadi orang kalau bertanya juga, ini ibu-ibu, kama mengaji surau wiagu surau, kok surau segadang tu, kok ada bertanya, kalau bisa wak menjawab. Jadi surau itu maksudnya bukan masjid itu saja, ini memang masjidnya. Nah, begitu juga surau-surau lain, itu masjid itu. Masjid itu pusat dari surau itu. Itulah pusat utamanya. Nah, kegiatan-kegiatan penyangganya, ada kegiatan tempat olahraganya, ada kegiatan belajar adat istiadatnya, ada kegiatan belajar melestarikan tradisi bela dirinya, dan dahulu malah ada yang belum kita lanjutkan lagi, dulu ada pembinaan remaja yang majlis ta'lim remaja kita, yang itu merupakan bahagian dari kegiatan surau. Remaja itu kan majlis ta'limnya bukan berceramah saja. Mereka juga ada kegiatan-kegiatan lain. Dan kalau berkembang terus, maka dia mungkin menjadi pusat perekonomian. Mungkin bisa jadi bergerak menjadi lembaga keuangan syariah dan berbagai macam. Kan tak mungkin di masjid itu dibuat kan? Nah, seluruh kegiatan itu dihimpun dalam suatu institusi, satu lembaga di Minangkabau, itu disebut dengan surau. Ada pustakanya, ada semua. Nah, itu cita-cita kita. Itu makanya tidak kita tonjolkan nama masjidnya saja. Nah, suraunya, supaya dia, jadi ini masjid, iya, ini masjid. Tapi seluruhnya kita sebut surau. Kita lanjutkan. Jadi ada satu persoalan yang sering muncul, yaitu yang sudah menjadi pertanyaan. Saya berjanji hari ini untuk menjelaskan, yaitu hukum kehadiran wanita di masjid untuk menunaikan salat jamaah. Ini yang sering ditanyakan, karena sekarang ini ada fatwa yang tersebar, yaitu antara orang yang ghulu dengan orang yang jafi. Ya, ghulu kadang ada berlebih-lebihan sehingga mereka
menempatkan untuk datang ke rumah Allah seperti laki-laki. Ini ghulu pula di dalam menempatkan wanita terkait dengan tuntunan atau tuntutan hadir berjamaah di masjid. Tapi ada pula yang berlebihan pula mengatakan wanita tidak usah ke masjid. Nah, kata tidak usah ini juga membuat rumit juga sebagian orang, apalagi ada wanita-wanita yang memang ingin hadir ke rumah Allah, bukan hanya melaksanakan salat tetapi juga bermajlis ilmu. Nah, di antara inilah sekarang fatwa itu terjebak antara yang menyuruh dan yang melarang. Nah, karena itu bagaimana sebenarnya tuntunan syariat tentang kehadiran wanita di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, agar jangan kita terjebak kepada persoalan atau suatu masalah yang kita tidak tahu bagaimana kesimpulan-kesimpulan yang dilahirkan oleh ulama tersebut dari sisi dalil-dalilnya. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, yang jelas tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat bahwa rumah Allah ini adalah fungsi utamanya adalah untuk beribadah. Yang kedua, untuk bermajlis ilmu. Fungsi utama. Jadi kalau orang bertanya, apa fungsi utama masjid? Dua. Yang pertama, beribadah di dalamnya, apakah dalam bentuk salat, zikir, tilawatul Quran dan lain-lain. Yang kedua adalah menyampaikan ilmu tentang petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi. Dua itu saja itu fungsi utama. Dari mana kita dapat kesimpulan itu? Yang pertama tentu dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan di rumahnya, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Dengarkan, begitu. Tapi secara umum, ini kaedah umumnya, bahwa di rumah Allah itu diizinkan untuk mengeraskan suara berzikir, bertasbih, baik di pagi hari maupun di sore hari, siang dan malam. Nah, ini menunjukkan bahwa buyutullah, rumah-rumah Allah itu adalah tempat beribadah. Nah, di samping surat An-Nur ayat 36, kita juga menemukan bagaimana Masjidil Haram difungsikan. Bagaimana Masjidil Haram difungsikan, yaitu untuk melaksanakan ibadah tawaf, i'tikaf dan salat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Nah, tentu masjid-masjid yang lain mengambil peran itu dalam batasan tertentu. Kalau tawaf tentu tidak bisa di masjid ini, tentu hanya di Masjidil Haram. Tapi fungsi i'tikafnya, fungsi salatnya tentu berlaku untuk masjid yang lain. Apa kata Allah dalam
ayat 125 surat Al-Baqarah tersebut, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'is sujud. Nah, perhatikan bagaimana perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam, antahira, bersihkanlah rumahku itu untuk apa? Untuk orang yang tawaf, untuk orang yang i'tikaf, akifin, dan untuk orang yang rukuk sujud, maknanya salat. Nah, ini menunjukkan bahwa peran dari masjid itu adalah tempat beribadah. Kemudian peran untuk ta'lim, untuk tarbiyah, pembinaan umat, menyampaikan pesan-pesan syariat. Itu jelas, sangat mudah sekali kita fahami. Nabi berkhutbah, dalam khutbah Nabi bertausiah untuk takwa. Ketika Nabi perlu sesuatu, selesai salat, beliau berdiri mengingatkan umat. Jadi dua itu peran utama dari masjid itu, tempat beribadah dan tempat ta'lim, menyebarkan ilmu, petunjuk syariat. Kalau yang lain dahulu dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi bisa saja dilakukan di tempat lain. Pembagian harta zakat dilakukan Nabi juga di masjid dahulu, tapi tidak ada masalah. Tetapi untuk yang dua ini, itu peran masjid yang tidak boleh absen, ditinggalkan. Tempat beribadah dan tempat bermajlis ilmu. Peran utama. Peran ekonomi bisa dibuat di luar. Ya. Pembagian zakat bisa dilakukan di kantor atau berbagai macam. Tapi untuk yang dua ini, inilah tempatnya. Majelis ilmu bisa di tempat lain, tapi di masjid tidak boleh kosong dari majelis ilmu. Nah, dengan demikian, secara prinsipnya, berarti secara dasar peran dan fungsi masjid, kaum muslimin sebenarnya diundang untuk terlibat di dalam kegiatan ibadah dan majelis ilmu. Secara keseluruhan itu secara umum, asalnya demikian. Ya. Undang, baik laki-laki maupun perempuan.